Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Husul Hasanah dengan NIM 2351977 TP 13874. Saya merupakan bagian dari kelompok 3. Saya di sini akan membahas dua bagian. Yang pertama adalah penggunaan statistika dalam paper yang telah dibahas dalam kelompok. Dan yang kedua adalah reflective assessment yang menjadi tugas dalam UTS Statistika. Yang pertama, saya akan membahas tentang penggunaan statistika dalam paper yang berjudul Carbohydrate Structural Complexity Modulates the Formation, Composition, and Functionality of Microbial Flux and its Impact on Gut Microbiota and Growth of Pacific Red Shrimp. Jadi, di dalam paper ini berisi tentang penelitian mengenai penambahan karbohidrat di dalam air kultur untuk memfasilitasi pertumbuhan bakteri heterotrofik. Tujuan dari penelitian dalam paper ini adalah mengevaluasi pengaruh kompleksitas struktur karbohidrat pada pembentukan, komposisi, dan fungsionalitas mikroba dan dampaknya pada mikrobioma usus dan pertumbuhan udang putih Pasifik. Karbohidrat yang digunakan ada 3 jenis, yaitu ada dextrosa dilambangkan dengan DX, pati kentang dilambangkan ST, dan selulosa dilambangkan CL. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh udang yang dibudidayakan dengan selulosa sebagai sumber karbohidrat. Dengan demikian, kompleksitasi struktur karbohidrat dapat secara signifikan memengaruhi karakteristik flok mikroba yang tersuspensi dalam air kultur dan pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja pertumbuhan udang. Data pertama yang akan diulas adalah data kadar padatan terendapkan harian dalam air budidaya udang dengan penambahan kompleksitas struktur yang berbeda dalam 30 hari. Sumbu X dalam data tersebut merupakan lama hari perendaman, yaitu 30 hari. Selanjutnya, sumbu Y merupakan kadar padatan terendap. Pada data ini, terdapat 3 jenis karbohidrat yang diwakili dengan warna-warna garis yang berbeda. Yakni, untuk biru, ini merupakan jenis dextrosa dengan lambang DX. Kemudian, warna merah itu untuk jenis ST, yakni pati kentang. Dan terakhir adalah warna hijau untuk jenis CL, yakni selulosa. Padatan yang mengendap dari flux mikroba cenderung meningkat pada semua perlakuan mulai hari ke-8. Peningkatan kadar padatan yang mengendap dari flux mikroba berbeda-beda antar perlakuan, di mana DX yang biru ini menunjukkan peningkatan tertinggi diikuti oleh ST dan CL. Dalam data ini, jenis datanya sifatnya kuantitatif kontinu. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan waktu pengumpulannya adalah tim series. Data disajikan dalam bentuk grafik garis, yakni menampilkan nilai kuantitatif selama interval waktu tertentu. Alasan pengumpulan data ini adalah grafik tersebut menunjukkan pengaruh penambahan dextrosa DX, pati jagung ST, dan selulosa CL terhadap jumlah padatan yang terbentuk pada air budidaya udang dalam waktunya dalam hari. Padatan yang dapat mengendap mewakili volume flok mikroba yang terbentuk dalam sistem. Data selanjutnya yang akan diulas
adalah data distribusi block plot ukuran partikel Flock. Nah, data ini merupakan data yang memuat ukuran partikel mikroba pada gambar yang A. Data selanjutnya adalah distribusi ukuran partikel Flock yang dikumpulkan pada air budidaya udang dengan penambahan karbohidrat dengan kompleksitas struktur yang berbeda. Penyajian data ini bentuknya adalah box plot. Jenis data yang digunakan sifatnya kuantitatif kontinu, sumbernya primer, waktu pengumpulannya adalah cross-section. Nah, data ini merupakan data yang memuat ukuran partikel mikroba. Pada gambar A, distribusi menurut diameter. Sementara pada gambar B, distribusi menurut luas partikel. Alasan pengumpulannya data adalah pengumpulan data ini dilakukan untuk membandingkan efek berbagai jenis karbohidrat terhadap ukuran partikel Flock dalam air budidaya udang guna menilai efektivitasnya dalam membentuk Flock yang lebih besar dan konsisten. Penyajian data dalam bentuk box plot menunjukkan perbedaan signifikan dalam ukuran partikel antara kelompok perlakuan. Yang penting untuk memahami dampak setiap karbohidrat terhadap karakteristik fisik lingkungan budidaya. Data ketiga yang akan dibahas adalah keanekaragaman filum pada budidaya air dan usus udang yang dibudidayakan dengan penambahan karbohidrat dengan kompleksitas struktur yang berbeda-beda. Dalam data ketiga ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Jenis datanya bersifat kuantitatif kontinu, sumber datanya primer, dan waktu pengumpulannya adalah cross-section. Nah, dalam data ini terdapat beberapa warna yang mewakili dari filum bakteria. Yakni contohnya warna merah, ini merupakan Proteobacteria, warna biru, Bacteroidota, dan lain-lain. Kemudian, kompleksitas struktur yang berbeda dari karbohidrat juga dilambangkan dengan pertama ini DB, yaitu Flock dextrosa, SB, Flock pati kentang, CB, Flock selulosa, DS, udang dextrosa, SS, udang pati kentang, dan CS, udang selulosa. Suspensi mikroba DX didominasi oleh filum Proteobacteria dan Bacteroida. Sedangkan filum mikroba relatif lebih beragam pada ST dan CL. Alasan pengumpulan data ini adalah pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui bahwa perbedaan perlakuan pada setiap sampel akan memengaruhi relatif abundance dari setiap filum. Data selanjutnya yang akan kita bahas adalah cluster bakteri pada tingkat genus dalam air budidaya dan usus udang yang dibudidayakan dengan penambahan karbohidrat. Nah, dalam data ini disajikan dengan bentuk peta, kemudian jenis datanya adalah bersifat kuantitatif kontinu, sumber datanya primer, waktu pengumpulannya cross-section. Nah, dalam data ini juga terdapat beberapa warna yang melambangkan dari jenis-jenis filum itu sendiri. Kemudian, terdapat juga ring dari men 2 menuju 2 yang dilambangkan juga dengan warna dari biru menuju ke semakin merah. Nah, alasan dari pengambilan data ini adalah untuk menggambarkan tingkat panas cluster bakteri pada tingkat genus dalam air budidaya dan usus udang yang dibudidayakan dengan penambahan karbohidrat
dengan kompleksitas struktural yang berbeda. Selanjutnya, alasan bentuk penyajian data ini adalah digunakan bentuk data tersebut karena terdapat ring warna dari hasil percobaan yang mewakili angka tingkat panas. Begitu. Data selanjutnya adalah keanekaragaman beta. Dan yang A ini merupakan dan plot PCA analisis komponen utama, dan yang B merupakan komunitas mikroba dalam air budidaya dan usus udang yang dibudidayakan dengan penambahan karbohidrat dengan kompleksitas struktural yang berbeda. Sebenarnya, ini masih merupakan kaitan yang sama dengan peta panas keanekaragaman beta yang telah kita bahas pada data sebelumnya. Nah, dalam data ini juga sama disajikan dalam bentuk peta, kemudian sifatnya adalah kuantitatif kontinu, sumber datanya primer, waktu pengumpulannya adalah cross-section. Kegunaan penyajian data. Pada penyajian data A ini merupakan peta panas keanekaragaman beta. Peta ini digunakan untuk menggambarkan kelimpahan mikroba dalam air budidaya dan usus udang yang dibudidayakan dengan penambahan karbohidrat dengan kompleksitas struktural yang berbeda. Karbohidrat yang diujikan ini terdiri dari flok dextrosa dilambangkan dengan Db, flok tepung kentang dengan Sb, flok selulosa dengan Cb, dextrosa udang dengan DS, kemudian udang tepung kentang dilambangkan dengan SS, dan udang selulosa dilambangkan dengan CS. Adapun kegunaan penyajian data pada yang B ini merupakan plot PCA yang memplotkan data pada pemetaan sebelumnya, yakni ini, pada yang A ini. Nah, plot ini digunakan untuk menvisualisasikan struktur kumpulan data dengan memproyeksikan observasi ke subruang berdimensi rendah. Begitu. Data terakhir yang akan kita bahas, ini terdapat dua bagian. Yang pertama ini yang A, yakni ekspresi gen T6SS2. Kemudian yang B ini adalah Hexavibrio parahemolyticus yang disuntik dengan suspensi flok mikroba yang dikumpulkan dari air budidaya udang dengan penambahan karbohidrat dengan kompleksitas struktur berbeda. Pada data ini menunjukkan bahwa gen T6SS2 dan XA dari F parahemolyticus mengalami peningkatan ketika terpapar pada gumpalan mikroba dengan peningkatan tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan DX dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Perlakuan ST menunjukkan tingkat peningkatan ekspresi gen T6SS2-nya terendah. Sedangkan CL menunjukkan tingkat peningkatan ekspresi gen XSA itu juga terendah. Nah, data ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Jenis datanya bersifat kuantitatif kontinu, sumber datanya juga primer, kemudian waktu pengumpulannya cross-section. Alasan dari pengumpulan data ini untuk mengetahui bahwa ekspresi gen T6SS2 XA di parahemolyticus diperkaya dengan suspensi flok mikroba dari perlakuan DX yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Kemudian kesimpulan. Dalam penelitian ini disajikan beberapa data yang diperoleh melalui eksperimen, sehingga semua data yang dikumpulkan itu merupakan data primer. Eksperimen tersebut bertujuan untuk memperoleh beberapa data seperti pengaruh pemberian bahan penguji dan pengelompokan bahan teruji pada tingkat panas tertentu. Data-data tersebut selanjutnya disajikan dalam berbagai bentuk, yaitu ada diagram garis, diagram batang, box plot, dan penyajian data dalam bentuk peta.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompleksitas struktur karbohidrat dalam pakan memengaruhi komposisi mikroba di lingkungan budidaya udang yang selanjutnya akan berdampak pada mikrobiota usus, pertumbuhan, dan kesehatan udang pakan dengan karbohidrat kompleks menghasilkan komunitas mikroba yang lebih beragam dan fungsi ekosistem yang lebih stabil mendukung pertumbuhan udang yang lebih baik. Sekian pembahasan pada tugas UTS di bagian pertama. Selanjutnya, kita akan membahas tugas pada bagian yang kedua, yaitu reflective assessment. Saya akan menjelaskan bagian reflective assessment yang menjadi tugas nomor 3 dalam UTS statistika kemarin. Setelah mempelajari statistika, saya mengalami peningkatan pemahaman di bidang pengetahuan dan keterampilan dalam kebidanan saya, yaitu teknologi industri pertanian. Saya menjadi memahami jenis-jenis data dan cara penyajiannya. Misalnya, jenis data berdasarkan sifat, itu ada kuantitatif dan kualitatif. Lalu berdasarkan sumbernya ada data primer dan juga ada data sekunder. Berdasarkan waktu pengumpulannya ada cross section, time series, dan juga panel. Selanjutnya dalam penyajian data ada hologram, polygon, Picard, ogive, batang, dan lain-lain. Yang kesemua ini dapat saya gunakan untuk mengolah berbagai data di bidang industri pertanian. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, saya menjadi memahami bagian seperti mean, modus, median, jangkauan, standar deviasi, kemiringan, dan lain-lain yang dapat saya terapkan pada kebidanan saya. Contohnya, seperti standar deviasi. Ini untuk mengukur tingkat keberagaman kualitas produk. Kemudian kemiringan, ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam proses produksi seperti serangan hama ataupun penyakit dan kaitan lainnya. Selanjutnya, saya juga menjadi lebih memahami tentang variabel diskrit seperti distribusi Bernoulli, binomial, geometri, hipergeometri, dan Poisson. Perbedaan-perbedaan dan kegunaan dari masing-masing distribusi dapat saya pahami, sehingga dapat membantu di kebidanan saya. Distribusi random diskrit akan sangat berguna dalam menganalisis data pertanian. Dengan memahami konsep ini akan memudahkan membuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang lebih data driven dan meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan dan keilmuan statistika yang telah diajarkan lainnya. Saya juga menjadi lebih terampil dalam menyelesaikan permasalahan dalam soal tentang distribusi normal, standar deviasi, peluang, dan subbidang-subbidang keilmuan statistika kemarin yang telah diajarkan. Yang nantinya ilmu-ilmu itu semua dapat saya gunakan baik ketika skripsi ataupun ketika saya telah terjun di dunia pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi industri pertanian ataupun mungkin pekerjaan yang tidak berkaitan dengan industri pertanian. Seperti itu. Sekian pembahasan bagian pertama dan kedua dari soal UTS dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.